ke materi berikutnya, yaitu materi yang pertama, bisa mengidentifikasi bahan alam yang dapat digunakan untuk karya seni serta membuat karya seni dari daun kering. Oke, sebelum kita membahas tentang daun keringnya dulu, kemarin masih ingat pembelajaran kita apa saja yang dinamakan bahan alam? Ya, bahan alam tuh bahan yang dapat kita peroleh dari alam sekitar kita, asli, tanpa buatan manusia ya, yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal memakainya. Contohnya apa yang ada di alam yang terbuat dari tanaman? Bisa daun, bisa bunga, bisa ranting, ya kan? Kemudian apalagi? Pasir, apalagi? Kerang, terus apa? Kulit telur. Terus selain pasir kira-kira ada apa lagi enggak? Ada lagi enggak bahan alam lain? Seperti tanah liat, itu termasuk, karena bahan alam itu artinya bahan alam itu adalah bahan yang ada di alam yang bisa kita manfaatkan sebagai karya seni. Terus next, tadi sudah sebutkan yang salah satunya adalah apa? Biji-bijian termasuk tidak? Termasuk. Ya, di sini kita bisa memanfaatkan, kita bisa membuat karya seni dari bahan alam, yaitu berupa apa? Daun pisang ya. Daun pisang itu bisa digunakan sebagai tempat atau wadah. Nah, kalau lebih seringnya buat apa? Biasanya tempat kue atau tempat makanan. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama apa sebelum membuatnya nih? Yang jelas sediakan dulu apa bahannya, yaitu daun pisang. Setelah daun pisang dibersihkan, kalian boleh tuh bentuk. Yang pertama, langkah pertama, bentuk menjadi bentuk lingkaran. Potong tuh menjadi 3 bentuk lingkaran. Nah, setelah itu masing-masing lingkaran itu nanti akan dibentuk sebuah wadah seperti mangkok ya. Lihat pada langkah gambar di sini ya. Langkah kedua nanti akan sedikit direkatkan ya, supaya nanti agak seperti mangkok ya. Ketiga nanti dikasih apa itu? Bisa digunakan staples, bisa menggunakan biting ya. Terus kalau sudah, nanti bisa deh dari bentuk yang langkah 1, 2, 3 dan 4, 5 sampai 4, 3 yang dilakukan dengan sama, dan yang terakhir disatukan jadi 3 gabungan ya. Jadilah tempat kue. Biasanya ini buat apa? Buat bisa jadikan tempat kue bubur manis, ya kan? Kalau orang Jawa nih suka sekali nih. Dan kalau menggunakan bahan alam, biasanya kuenya terasa khas ya. Biasanya seperti itu, apalagi daun pisang. Ketika dibakar, enak. Biasanya kue-kue yang terbuat dari dilapisi oleh daun pisang itu pasti enak rasanya. Next, selanjutnya yang kedua, membuat karya seni dari daun kering. Nah, kalau kemarin kalian sudah membuat karya seni dari daun kering dan bunga kering menjadi sebuah gambar nih ya. Kalian kemarin berbentuk gambar ya.
dipasang-pasangkan jadi bentuk gambar macam-macam. Kemarin banyak yang jadi macam-macam binatang ya, cantik kemarin hasil kalian. Nah, sekarang kita bisa memanfaatkan daun kering jadi hiasan ya. Nih, langkah pertama nih yang jelas apa sih yang diperlukan. Ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat kotak serbaguna. Biar kotaknya itu lebih cantik, dihiasilah dengan apa? Daun kering. Tapi gimana caranya? Baca langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan dulu medianya, bahan yang diperlukan. Yang pertama, kotak bekas. Kotak bekas ini bisa jadi dari sepatu, kotak bekas dari kue ya, kue tar ataupun kue yang lainnya, kardus-kardus yang tidak terpakai lagi. Kemudian sediakan kertas ya, lem, dedaunan di sini usahakan bentuk daunnya yang cantik ya, yang bergigi-gigi, yang modelnya cantik, berbagai variasi model daunnya ya. Kemudian gunting dan cat air. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, lapisi permukaan daun dengan cat air berwarna-warni menggunakan kuas ya. Kan kalau daun itu ada yang posisinya ada yang depan, ada yang belakang. Nah, yang diberi cat warna itu biasanya adalah yang belakang. Kenapa yang belakang? Karena biasanya yang belakang itu memiliki gerigi-gerigi ya. Memiliki garis-garisnya. Nah, itu dikasih cat warna. Setelah itu, langkah yang kedua, tempelkan daun di atas kertas kosong, kemudian tekan dan angkat daunnya. Jadi setelah yang belakang dikasih warna, daunnya ditempel di kertas. Sama seperti menjiplak ya nak ya. Menjiplak, nanti akan tunggu sampai kering tuh. Jangan sampai kegeser, ditempel, tekan tuh ya. Setelah itu yang ketiga, tunggu sampai kering ya. Setelah daunnya ditekan, kemudian boleh tunggu sampai kering, diangkat, terus tunggu sampai kering ya. Setelah itu gunting, tutup kotak, lapisi permukaan luar kotak bekas dengan kertas yang sudah dihias ya. Jadi kotak tadi kan kertas yang daun yang sudah ditempel di kertas itu kalian gunting. Setelah kering kalian gunting, kemudian ditempel ya, tempel di pinggir-pinggir kotak bekas, jadikan hiasan. Nah, atau nih di sini juga diterangkan nih, kalian bisa memanfaatkan kotak bekas donat juga bisa dihias dengan bahan alam lainnya seperti apa? Cetakan kerang, cetakan cangkang telur, kalau cangkang kerang berarti cat warnanya adalah yang atas ya, yang dikasih warna baru dicetak-cetakin. Nah, atau pinggir-pinggirnya juga boleh. Nah, selain cangkang telur, kemudian kerang, Miss Amina juga menyarankan boleh menggunakan buah. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti belimbing. Nah, belimbing itu kan memiliki gerigi 5 kan nak, seperti bintang kan. Nah, belimbing dipotong, kemudian dicelupin ke cat warna, terus dicap-capkan ke kertas warna kertas nanti mengelilingi kardus yang kalian
mau kalian jadikan sebagai tempat serbaguna. Selain misalkan belimbing, kalian bisa menggunakan pelepah pisang. Juga bisa nggak Miss dengan yang lainnya? Bisa. Misalkan sayuran, wortel bisa. Wortel nanti kalian bisa bentuk bunga. Kan wortel itu kan panjang, kalian potong. Kalian mau berbentuk lingkaran cetakannya, boleh tinggal kalian celupkan ke cat warna, terus ditempel di stempelkan di kertas. Setelah itu baru deh dikeringkan, hasilnya ditempelkan di keliling kotak bekasnya yang akan kalian jadikan sebagai kotak serbaguna. Kemudian bisa lagi misalkan kentang. Nah, kentang bisa kalian buat jadi apa nih? Bintang bisa, segitiga bisa, lingkaran bisa, ya. Juga kita memanfaatkan bahan alam. Alam berupa biji-bijian. Nah, kalau kemarin sketsanya kan banyak yang berbentuk seperti hasil gambar ya. Nah, kalau hari ini itu bisa kita gabungkan ya dari hasil gambar kemudian dalam bentuk barang yang dijadikan sebagai tempat serbaguna. Tapi di sini ada contoh yaitu membuat tempat pensil ya. Kita menggunakan kaleng bekas ya. Nah, supaya lebih cantik lagi, kalian bisa menghiasi dengan biji-bijian. Di sini apa yang perlu disiapkan? Alat dan bahan. Yang pertama adalah kaleng bekas makanan. Ini bisa kaleng susu, bisa kaleng snack, bisa ya. Yang berbentuk silinder. Miss, apakah harus selalu berbentuk silinder? Tidak mesti sayang. Kalau misalkan kalian punyanya berbentuk kotak, boleh ya, tidak harus berbentuk silinder. Kemudian persiapkan kertas HVS, lem, gunting, dan biji-bijian. Kemarin masih ingat kan macam-macam bijian yang sudah kalian buat sebagai hasil karya? Ya, ada boleh kacang hijau, jagung, kedelai, ya, dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Yang pertama, lapisilah bagian luar kaleng dengan kertas HVS ya. Jadi kertas HVS warnanya putih, lapisi lem pada kaleng bekas. Kalau kalian memiliki kaleng berarti kaleng, kalau kalian memiliki berbentuk kardus boleh kardus ya, tidak apa-apa. Kemudian gambar sketsanya ya. Buat sketsa kalian mau apa? Pengen bunga kah? Pengen binatang? Nah, silahkan kalian buat gambar sketsa. Itu gambarlah permukaan kertas sesuai seleramu. Buat sketsa gambarnya di sini ya. Setelah itu langkah ketiga, olesilah kertas yang berpola dengan lem. Gambarnya tadi kan pola sketsanya sudah kalian buat, itu diberi lem ya. Setelah itu langkah yang keempat, tempelkan biji-bijian pada gambar tersebut. Yang kelima, tempat pensilmu sudah jadi deh. Nah, yang keenam, langkah terakhir adalah letakkan pensil dan alat tulis lainnya di tempat pensilmu. Ini satu karya ya dari kaleng bekas. Nah, kalian juga bisa membuat hasil karya lain, yaitu membuat bingkai foto ya. Apa saja nih yang perlu dipersiapkan ya? Di sini diterangkan membuat yang jelas ya. Yang disiapkan gunting, lem, kardus bekas, tali, dan foto yang akan dipajang. Ini bisa foto kalian sendiri atau foto keluarga, boleh juga ya.
Kemudian ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama apa? 1. Gunting kardus bekas membentuk alas bingkai foto ya. Bingkai fotonya tergantung kalian nih, foto kalian berbentuk landscape, panjang atau berdiri. Nah, berarti disesuaikan dengan bingkainya. Karena di sini di contohnya bingkainya berdiri, berarti posisinya berdiri ya. Kemudian yang kedua, tempelkan fotomu di alas foto. Ya, di atas kertas kardus itu ya, kardus bekas itu yang sudah kalian potong. Kemudian guntinglah kardus bekas sebesar alas bingkai, potong. Kemudian yang keempat, guntinglah bagian tengahnya agar berlubang ya. Dan yang kelima, tempelkan di bagian atas alas bingkai. Nah, ditempel di bagian atas alas bingkai. Kemudian yang terakhir, jangan lupa hiasi keliling-kelilingnya dengan apa? Tadi kalian kan membuatkan kulit telur. Nah, kalian tempelin, hiasi kelilingnya dengan apa? Kulit telur. Sampai di sini materi kita.